dikombinasikan dengan beberapa unsur yaitu Karang Taruna maupun Podarwis, dan kita satukan untuk festival budaya dan bazar seperti itu. Karena semakin kesana lunturnya kesenian di anak muda sekarang, kita ingin memperkembangkan dan memperkenalkan budaya-budaya yang dimiliki Indonesia. Untuk pesertanya UMKM atau bazar ini kita ambilkan dari daerah saja, dari Metesa sendiri yang berjumlah 32 peserta. Untuk kesenian ada dua kesenian, yaitu dari tempuran sama kesenian mijen. Barungan sama kuda lumping. Sebenarnya kita ingin disasar yaitu UMKM, bazarnya UMKM itu. Karena di Metesa ini banyak potensi-potensi, ya kita ingin menjadi wadah untuk mereka. Kalau konsepnya kita gagas sama teman-teman, pengennya itu kita mengangkat kearifan lokal. Jadi kita punya banyak UMKM, nah, mereka masih belum tahu pangsa pasar yang jelas dan mereka masih bingung untuk mempromosikan produk mereka. Kemudian mereka juga masih belum punya pemasaran yang banyak, sehingga kami dan teman-teman di Kampung Lawas kerjasama dengan Podarwis kemudian dengan Karang Taruna itu menggagas bazar supaya mereka punya wadah untuk memasarkan produk mereka, mengenalkan produk mereka. Kemudian kita sama-sama saling belajar bagaimana untuk memperbesar usaha itu seperti apa. Kenapa mengangkat ada keseniannya? Ke depan memang itu embrio kita adalah berangkat dari Kampung Lawas. Itu kita pengennya nanti ada kesenian, mengangkat kesenian dari lokal ya, yang pada saat ini yang lebih banyak itu diminati oleh masyarakat itu adalah kuda lumping, kemudian ada gamelan, kemudian ada macam-macam. Nanti ke depan pengen ada ketoprak, ada yang lain. Dan kita angkat kembali kesenian untuk mengenalkan kepada khalayak umum bahwa kesenian lokal itu juga menarik untuk menjadi sebuah hiburan. Nanti kita setelah ini kan event awal dari sebuah konsep besar yang sudah dibangun sama teman-teman Karang Taruna dan Podarwis. Itu nanti ke depan kita akan membuat semacam kayak pekan raya expo nanti untuk untuk menampung segala bentuk kreativitas dari UMKM. Kemudian kita tampung di situ, kita adakan bazar expo yang memang benar-benar untuk mereka. Jadi nanti setiap tahun ada event tahunan yang kita selenggarakan untuk mereka supaya mereka bisa lebih mengenalkan produknya kembali. Jadi kita itu pembinaan terhadap UMKM itu kan sebenarnya programnya dari PKK desa. Kemudian itu disamakan oleh program kerja dari Podarwis dan kami di sini. Itu nanti kita tidak hanya sekedar bazar, tapi kita ada pembinaan khusus terkait dengan teman-teman UMKM. Kemarin yang sudah dilakukan, yang pertama terkait dengan sertifikasi halal. Kemudian nanti kita ke depan rencananya dari Podarwis dan Karang Taruna ada packaging, pelatihan packaging, pengemasan. Kemudian nanti ada terkait dengan marketing secara digitalisasi usaha. Nah itu nanti ke depan seperti itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar ayo ikut bazar, meremo, jualan ya karena ada event, tapi ada keberlanjutannya dengan ikut kelompok UMKM itu manfaatnya tidak hanya sekedar kita ikut bazar dan jualan, tapi banyak yang bisa dikembangkan di situ. Dengan adanya kegiatan ini, kami sebagai pelaku UMKM itu bisa terangkat terutama untuk masalah ekonomi. Dengan adanya kegiatan ini, olahan-olahan yang kita punya itu bisa dipasarkan, bisa dikenal dengan adanya pertumbuhannya warga masyarakat itu bisa mengenal produk kita secara tidak langsung. Dengan
harapan kami dengan adanya UMKM ini, produk-produk kami itu tidak hanya sekedar premo yang apa yang orang-orang bilang gitu, karena kita juga pengen naik kelas secara ekonominya lah, paling tidak kita bisa naik kelas di pasar-pasar. Intinya habis premo ini syukur-syukur bisa lebih bagus lagi produknya, naik kelas gitu lah, bisa ke apa ya, seperti produk-produk McD, es krim, gitu lah. Kita pengennya seperti itu sih ya, biar apa penghasilan kami lebih baik lagi, lebih besar lagi. Kendalanya terutama itulah pemasaran, karena kita selama ini selama mengikuti pasar kan terbasar hanya untuk kalangan menengah ke bawah, belum bisa. Kita itu arahnya pengennya kalau bisa menengah ke atas gitu, terutama untuk apa ya, sosialisasi. Kalau yang orang-orang masyarakat di kampung itu mengenai UMKM itu juga masih belum terlalu familiar gitu. Makanya apa sih UMKM itu gitu. Karena kita harus betul menjelaskan ke teman-teman supaya mereka juga pengen sebenarnya seperti kita gitu, pengen ikutan tapi nggak tahu maksudnya UMKM itu seperti apa. Padahal tujuan kami sama teman-teman itu merangkul teman-teman supaya kita bisa hidup mandiri, punya usaha, tidak tergantung dengan apa jadi pekerja gitu. Paling tidak kita jadi pengusaha walaupun dimulai dari kecil, harapan kita bisa besar gitu penghasilannya. Nah ini teman-teman semua, dan kami punya produk jus durian yang terbuat dari daging durian. Kebetulan kita tidak pakai pemeris maupun pakai pengawet, jadi pengawetnya kita hanya pakai freezer. Selama dia di freezer itu bisa bertahan sampai 1 bulan. 1 bulan. Karena kita tidak pakai pengawet. Sendiri itu memang inisiasi dari teman-teman. Nah, yang pertama karena memang kita semuanya temanya itu serba lawas, dari baik makanan, kemudian dari tempat. Kita mengusahakan mengangkat dari nilai-nilai kelawasan yang sudah pernah ada tapi mulai sedikit punah, mulai sedikit ditinggalkan, kita munculkan kembali. Nah, kenapa kok kampung? Nanti ke depan ini inisiasinya pengen membuat sebuah perkampungan. Nah, dan tapi dalam model yang kecil, nanti ada tempat makan, kemudian ada pendopo untuk istilahnya pertemuan, kemudian ada rumah-rumah yang nanti kita sediakan untuk guest house yang nantinya akan digunakan sebagai wisata edukasi terpadu. Kalau Kampung Lawas itu sendiri sebenarnya itu dibangun itu untuk menciptakan sebuah daya tarik wisata kepada masyarakat. Nah, sebenarnya kita pengen itu untuk desa supaya mandiri. Nanti kedepannya itu untuk desa itu supaya mandiri, punya penghasilan sendiri, punya pendapatan desa, asli desa sendiri, dengan adanya dengan adanya desa wisata. Nah, kita mau mengembangkan itu. Kalau kita mau mencari wisata di Metese itu agak susah karena kita tidak punya potensi alam. Nah, dengan cara apa supaya bisa menjadi sebuah wisata, ya kita buat wisata itu, kita buat. Paling mudah yang pertama adalah tentang kuliner. Kalau kuliner itu kan wisata yang paling mudah dibuat dan dijumpai oleh masyarakat. Ya. Nah, dari situ ketika masyarakat sudah banyak yang tahu terkait dengan kuliner, baru dari stepnya yang ke depan kita mau mengembangkan yang lain terkait dengan edukasi, mungkin terkait dengan UMKM-nya, atau mungkin terkait dengan lahan-lahan yang punya di desa yang bisa dimanfaatkan untuk wisata. Sementara ini sebenarnya kalau dibilang pribadi tidak terlalu pribadi, karena ini pengelolaannya secara bersama oleh teman-teman kepemudaan di tingkat dusun. Nah, ke depan kita sudah menawarkan kepada desa untuk secara secara keberlanjutan itu nanti ada BUMDes yang masuk, yang menaungi kami di sini. Nah, nanti sharing profitnya tergantung dari modal yang diberikan oleh desa. Ketika desa memberikan modal yang mungkin sama dengan modal yang kita tentukan, ya nanti ada perlakuan sendiri yang memang diatur dengan perjanjian supaya nanti desa juga memperoleh penghasilan, teman-teman yang menjadi pionir awal itu juga tetap dapat penghasilan dari situ. Kendalanya ya itu normatif, kendalanya tetap di modal usaha. Karena kita
berjalannya yang sekarang ini masih menggunakan keuntungan yang berjalan. Jadi ketika pengembangan kita menyisihkan keuntungan untuk operasional, kemudian kartu kelebihan keuntungan kita untuk pengembangan yang sudah direncanakan. Satu kata semangat. Jadi semangat bagi kami modal yang penting. Ketika kita punya segalanya tapi tidak punya semangat untuk memulai sebuah hal yang baru atau yang ingin dicita-citakan, ya tidak akan mungkin terjadi.